Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang mengenai menggunakan cara aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya sudah menampilkan layar di mana saya sudah membuka aplikasi MATLAB. Nah, di aplikasi MATLAB ini kita bisa menghitung melalui command window ataupun melalui editor. Nah, menurut saya lebih mudah menghitung di command window dikarenakan command window ini tidak terlalu jauh bedanya dengan kalkulator. Kita ambil yaitu 8 ditambah 9 maka hasilnya 17. Nah, tidak jauh dia langsung menampakkan di layar hasilnya 17. Selanjutnya di contoh lainnya kita membuat misalnya 8 dikurang 2. Nah, maka di enter hasilnya adalah 6. 3 dikali 5. Nah, karena di MATLAB ini lambang kali diganti bintang. Nah, makanya hasilnya menjadi 15. Ya, 9 dibagi 2 maka hasilnya adalah 4,5 atau 4,5. Saya rasa pengerjaan di command window ini agak kurang efektif dikarenakan pengerjaannya adalah baris per baris. Semisalnya contoh soal kita nanti atau perintah kita yang panjang, maka kelemahannya menurut saya kita akan agak kesulitan untuk mengevaluasi semua hasil yang ada yang kita perintahkan yang ada di aplikasi MATLAB ini. Di sini kita untuk membahas dasar-dasar awalnya menurut saya tidak ada masalah. Beginilah perhitungan di command window. Nah, kalau untuk menghapus di workspace, kita menggunakan kata clear. Dan untuk menghapus di command window, kita menggunakan CLC. Nah, maka akan otomatis di command window semua perintah yang kita kerjakan beserta jawabannya akan hilang. Menurut saya command window ini tidak jauh sama dengannya dengan kalkulator, namun nilai plusnya yaitu bisa menghitung secara. Selain itu juga di aplikasi MATLAB ini kita bisa mengoperasikan matriks atau juga menghitung vektor, menghitung plot suatu grafik fungsi juga. Nah, menurut saya di aplikasi MATLAB ini sangat mudah digunakan apalagi ketika kita sudah terbiasa. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung sin dalam derajat karena di atas merupakan dalam bentuk radian. Nah, di dalamnya kita apit dengan tanda kurung yaitu sin 30 dikali pi per 180. Maka nanti kita enter akan dapat hasilnya. Karena di atas tadi berbentuk radian, maka di bawah kita bentuk derajatkannya, maka dikali pi per 180. Nah, maka hasilnya yaitu 0,5. Makanya di atas tadi hasilnya yaitu 0,9 dalam bentuk radian, yang di bawah dikali pi per 180 hasilnya 0,5 dalam derajat. Di bawah kita akan menghitung cos 60 dikali pi per 180 maka hasilnya yaitu 0,5. Sangat mudah bukan? Menurut saya ini sangat mudah. Nah, dilanjut kita menghitung tan yaitu tan 45 dikali pi per 180 maka hasilnya yaitu hingga V kita enter menjadi 1,0. Nah, untuk membersihkan workspace-nya kita ketik clear, dan untuk membersihkan command window-nya kita tekan CLC. Maka layar command window-nya sudah bersih dan workspace-nya juga bersih. Nah, contoh lain kita di sini menghitung volume bangun ruang. Misalnya persegi panjang. P-nya sama dengan 12 dan lebarnya sama dengan atau L-nya sama dengan 5. Nah, di sini kita mencoba menghitung luasnya yaitu rumusnya panjang kali lebar. Dikarenakan lambang kali jadi bintang yaitu panjang kali lebarnya sama dengan 60. Nah, maka di layar langsung dihasilkan sama dengan 60. Itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pembuka atau
trik awal menggunakan MATLAB. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, di sini selanjutnya kita akan mencoba menghitung matriks, di mana misalnya kan matriks A, yaitu saya di sini membuat matriks dengan ordo 3 kali 3. Nah, di mana himpunannya itu 1, 2, dan 3. Nah, untuk ini yang pertama ini merupakan baris pertama. Nah, untuk membuat baris pertama dan melanjutkannya ke baris kedua, kita menggunakan tanda titik koma. Nah, selanjutnya di sini saya membuat angka 2, 4, dan 5. Nah, titik koma lagi untuk membuat baris ketiga yaitu 5, 1. Nah, di sini sudah terdapat dari 3 baris dari matriks A. Nah, ketika kita akan mengenternya, maka akan dapat dihasilkan di layar seperti berikut. Ketik tanda enter, nah maka dia sudah terdiri dari ordo 3 kali 3 yang maksudnya yaitu 3 baris dan merupakan ada 3 kolom. Nah, selanjutnya kita di sini akan membuat matriks B-nya. Yang pertama itu 425 tanda titik koma 164 titik koma lagi 793. Kita akan mencoba operasi penjumlahan pada matriks, yaitu langsung saja A ditambah matriks A ditambah matriks B, kita enter, maka hasilnya dapat yaitu hasil penjumlahannya sebagai berikut di gambar yang di bawah. Nah, kemudian kita akan mencoba mengoperasikan matriks A dikali B. Karena A dikali tanda bintang, maka A tanda bintang B menjadi hasil perkaliannya juga sudah disajikan di layar. Nah, begitulah cara mengoperasikan matriks pada aplikasi MATLAB ini. Menurut saya ini sudah sangat mudah dan sangat simpel untuk mengoperasikannya. Apa yang kita perintahkan di layar maka akan otomatis dia dihasilkan di dalam layarnya juga. Nah, inilah contoh soal pengoperasian penjumlahan dan perkalian matriks. Untuk ordo yang lebih besar juga kita boleh buat, dan apabila ya kawan-kawan ingin mencobanya sendiri dipersilahkan. Ya, kita di sini akan mencari determinan dari matriks A. Misalnya kita tulis det dalam kurung A. Nah, ketika kita enter, dia hasilnya akan dapat menjadi min 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari determinan B atau det dalam kurung B. Nah, hasilnya yaitu minus 121. Menurut saya ini sudah sangat mudah sih. Nah, selanjutnya di sini kita mencoba inverse dari matriks A, yaitu langsung enter, maka inverse-nya sudah dapat. Ini sudah dijumlahkan otomatis dari aplikasinya, dimana 1 per determinan A, maka hasilnya di sini otomatis tidak dibuat lagi perkaliannya, maka yang otomatis itu adalah dibuat hasilnya. Nah, kita mencari inverse dari matriks B, maka dia langsung keluar nilai matriks B-nya. Jadi begitulah cara menggunakan aplikasi MATLAB untuk perhitungan di matriks, untuk perhitungan pengoperasian matriks. Misalkan saya tambahi di sini matriks C, yaitu anggotanya 123 titik koma 246 titik koma 734. Nah, langsung saja kita cari di sini determinan C, yaitu hasilnya 0. Kita mencoba mencari inverse dari matriks C, yaitu hasilnya di sini ada warning, dan jika ada warning ini merupakan perhitungan kita ada yang salah. Maksudnya jika kita menghitung di editor ataupun di common window, maka akan ada warningnya jika ada kesalahan. Nah, di sini ditulis ada matriksnya singular. Maksudnya matriks dari singular ini yaitu dikarenakan matriksnya determinannya adalah 0. Maka jika determinannya 0, maka akan disebut dengan matriks singular. Nah, sampai di sinilah penjelasan singkat saya mengenai mulai dasar awal menggunakan aplikasi MATLAB, mulai dari perhitungan biasa sampai dengan menggunakan operasi perhitungan matriks, di mana penjumlahan matriks perkaliannya sudah cukup saya jelaskan. Nah, menurut saya aplikasi MATLAB ini sangat membantu untuk mempermudah cara menghitung suatu nilai dari suatu perhitungan.
Nah, jika sudah begini tampilannya, kita bisa memudahkan catatan untuk melihat perhitungannya. Nah, apabila untuk memulai perhitungan baru, kita bisa menghapus di tampilan common window menggunakan CLC. Nah, akan tetapi sebelum menggunakan CLC, kita menuliskan clear all untuk menghapuskan dari workspace-nya, dan kemudian kita mengetikkan CLC untuk menghapus dari common window-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya di workspace-nya dan di common window-nya juga sudah bersih. Maka dikarenakan dari itu kita bisa menggunakannya untuk melakukan perhitungan yang baru. Sampai di sinilah penjelasan saya mengenai penggunaan aplikasi MATLAB. Jika ada yang salah, saya duluan minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.